Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dimudahkannya kita untuk beribadah kepadanya, nikmat diberikannya kepada kita taufik, yang mana di kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan bahasan kita dari kajian yang selalu berkesinambungan di dalam memahami masalah akidah dan manhaj. Dan di sini kita mengambil sebuah buku sebagai panduan kita yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nusih Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah dengan manhaj kelompok yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Buku ini merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Muhammad Sawih, bahkan diberikan kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan ya di bagian yang kedua akan hak-hak seorang penguasa muslim yang harus ditunaikan oleh kita kaum muslimin dalam ranah untuk menjaga baiat kita di atas ketaatan dan kebaikan kepadanya. Dan di sini kita akan lanjutkan dari penjelasan beliau Syekh Shalih bin Muhammad As-Sawih terkait dengan hak yang keempat yang wajib kita tunaikan sebagai seorang kaum muslimin, sebagai seorang rakyat ya terhadap penguasa muslim yang memegang semua urusan kita dan kekuasaan wilayah negara kita. Baik, dikatakan oleh beliau al-haqqur rabi'u at-tahdhiru minal khuruji ala wulatil umuri wat-tahdhiru minal khawarij. Hak yang keempat, yakni hak penguasa yang keempat adalah kita mengingatkan kepada kaum muslimin secara umum untuk tidak memberontak kepada penguasa, dan kita memperingatkan mereka dari pemahaman-pemahaman khawarij. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga ketaatan kita kepada penguasa muslim. Dan di antara kewajiban kita ketika kita memiliki seorang penguasa, seorang pemimpin, ya, adalah menjaga jangan sampai ada dan timbul fitnah atau bahkan pemahaman atau sebuah gerakan yang memicu adanya pemberontakan. Oleh karena itu, ya, di antara kewajiban kita dan itu menjadi hak penguasa muslim adalah adanya peringatan-peringatan, ya, tahdzir dari pemahaman khawarij, pemahaman radikal. Demikian pula jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang kemudian mengangkat senjata serta memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Ini semuanya berdasarkan banyak riwayat hadis yang sahih dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang diantaranya adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhir az-zamani qaumun ahdathul asnani sufaha'ul ahlami yaquluna min khairin qawl al-bariyah yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum 'inda Allah yaumil qiyamah. Artinya akan keluar, akan muncul di akhir zaman sebuah kaum yang masih bau kencur, yang begitu muda usia-usianya.
namun dangkal pemikiran dan pemahamannya. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh ahli ilmu. Mereka mengatakan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh mereka para ulama. Mereka membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi bacaan mereka tidak sampai masuk ke dalam hatinya, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jika kalian menjumpai mereka, menemui mereka, maka bunuhlah mereka tersebut, karena sesungguhnya di dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, pertama menjelaskan kepada kita bahwasanya di akhir zaman akan bermunculan generasi-generasi yang begitu muda usianya, dangkal pemikiran dan pemahamannya, namun berbicara dengan berbagai macam perkataan-perkataan yang seharusnya mereka tidak layak untuk mengatakannya. Karena yang berhak mengatakan adalah mereka para ulama, karena menyangkut masalah din. Namun mereka bermudah-mudah untuk berfatwa, bermudah-mudah untuk mengeluarkan statement pernyataan tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar. Relatif muda usianya, dangkal pemahamannya, sedikit sekali yang ia fahami dari ajaran Islam. Bahkan mereka tidaklah memahami isi dari Al-Quran. Hanya sebatas bacaan dan bacaan serta bacaan, sampai digambarkan oleh Nabi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Yang kedua, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan sifat generasi yang nantinya menimbulkan fitnah. Di antara sifatnya adalah mereka begitu muda usianya, bau kencur, sehingga dari usia tersebut seharusnya dia banyak belajar, bukan malah banyak memberikan fatwa, banyak memberikan berbagai macam statement-statement yang justru menyesatkan umat. Demikian pula pemahaman di dalam memahami agama begitu dangkal, cetek, berbeda dengan para ulama yang tidak tergesa-gesa di dalam mereka belajar. Ini ciri-cirinya. Dan di antara ciri yang lain adalah mereka tidak menghayati, memahami, mentadabburi Al-Quran, hanya sebatas membaca, dan membaca. Tidak bisa sampai masuk ke dalam hati, tidak bisa diresapi oleh hati, tidak bisa membawa hidayah bagi hatinya. Bahkan la yujawizu hanajirahum, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Yang ketiga, di antara karakter mereka yang khas adalah mereka keluar dari agama karena pemikiran dan pemahaman mereka yang begitu menyimpang. Mereka keluar dari agama, seperti keluarnya anak panah dari busurnya, sulit untuk kembali. Ketika mereka memiliki pemahaman yang radikal, pemahaman khawarij yang seperti ini, maka itu amat sungguh sulit untuk kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu kita mengetahui pemahaman ini pemahaman yang membahayakan, pemahaman yang penuh dengan syubhat. Makanya kita harus selalu waspada dan terus belajar dengan para ulama yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat generasi yang terbaik. Kemudian yang keempat, apabila dijumpai dan didapati mereka sedangkan ada kekuatan kaum muslimin dan mampu untuk menghantam balik mereka, maka dibolehkan oleh Islam memerangi mereka atau bahkan sampai membunuh mereka. Karena dalam memerangi dan membunuh mereka disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan itu menunjukkan keutamaan di dalam memerangi pemahaman khawarij.
Dan itu poin yang keenam. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan statement hukum dibolehkannya untuk memerangi sampai bahkan membunuh, berarti mara bahaya yang ditimbulkan oleh generasi tersebut begitu dahsyat, begitu luar biasa, amat sangat merugikan. Ya, bagaimana tidak? Apabila seorang terkena pemahaman mereka, syubhat mereka, niscaya dia akan bermudah-mudah untuk mengkufurkan ahli kiblat, bermudah-mudah untuk mengkufurkan siapapun yang melakukan dosa, ya, khususnya dosa besar, karena mereka cenderung untuk mengkufurkan selain golongannya. Mengerikan, ya. Dan mereka bahkan menghalalkan darah-darah kaum muslimin, awam maupun yang alimnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis di atas terkait dengan generasi yang akan muncul yang memiliki pemahaman radikal sebagaimana hadis di atas, ini memberikan isyarat kepada kita agar kita selalu waspada, agar kita, ya, sebagai ahli ilmu selalu memberikan peringatan kepada kaum muslimin, jangan sampai mereka terpengaruh dengan pemikiran dan pemahaman orang-orang khawarij. Dan yang ketiga, terdapat isyarat diharamkannya pemahaman mereka dan pergerakan mereka yang berusaha untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Dalil yang kedua dibawakan pula oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahla al-Islam wa yad'una ahla al-awthan yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramyah la in adraqtuhum laqtulannahum qatla 'adin." Artinya, sesungguhnya di antara pokok generasi mereka, yaitu orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman yang radikal, adalah sebuah kaum yang mereka membaca Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Ya, mereka membunuh ahli Islam, membunuh ahli kiblat, mereka membunuh umat Islam lantaran pemahaman mereka yang mengatakan siapapun yang melakukan dosa besar berarti dia telah keluar iman dari hatinya. Dan setiap orang yang keluar iman, ya, dari hatinya berarti dia dalam kondisi kufur. Sehingga orang tersebut termasuk orang yang murtad, keluar dari agama, dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Pemahaman yang amat sangat nyeleneh yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, maupun generasi sepeninggal mereka yang selalu mengikuti dengan baik. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam yang notabene awam, yang notabene kebanyakan umat Islam tidak mengetahui ajaran-ajaran agama seperti pada zaman kita sekarang. Wa yad'una ahlal awthan, bahkan mereka membiarkan, ya, penyembah-penyembah berhala yang seharusnya, ya, penyembah berhala ini jauh lebih buruk, jauh lebih layak untuk dimusnahkan. Akan tapi pemahaman Khawarij menyuruh mereka untuk membantai kaum muslimin. Yamruquna minal islami kama yamruqu as-sahmu minar ramyah. Mereka telah keluar dari Islam dengan pemahaman tersebut. Ya, mereka telah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Kemudian kata Nabi, lain adraktuhum laqtulannahum qatla 'adin. Jika aku bertemu mereka, niscaya aku akan bunuh mereka, ya, seperti
pembunuhan kaum Ad. Dalam hadis yang mulia ini terdapat takkid, yaitu penguat dari hadis sebelumnya, bahwasannya di antara generasi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu bermunculan yang akan merusak kaum muslimin adalah generasi radikal, generasi khawarij, yang mana mereka justru cenderung membantai kaum muslimin dibandingkan penyembah-penyembah berhala. Mereka memiliki pemahaman yang keras, mutasyaddid. Mereka begitu mudah mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, mengeluarkan seorang muslim dari keimanannya, mengatakan kufur, mengatakan murtad, dan seterusnya, sampai pada titik keyakinan dan anggapan mereka bolehnya membunuh kaum muslimin jika mereka melakukan dosa. Wal'iyadzubillah. Ini pemahaman yang nyeleneh, pemahaman yang menyimpang, bahkan yang menyesatkan. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah memandang kepada orang-orang yang melakukan dosa, ya, khususnya dosa besar, tidak keluar dari agama. Mereka masih muslim namun fasik. Dia masih beriman, akan tapi dia orang yang rusak. Ya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai ya memiliki azam yang kuat. Kalau seandainya saya bertemu dengan generasi seperti ini, niscaya aku akan membunuhnya seperti pembunuhan kaum Ad. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya generasi-generasi yang memiliki karakter dan sifat seperti ini haruslah betul-betul dimusnahkan, ya. Terlebih pemahaman yang mereka yang selalu berkembang, yang selalu, ya, menular antara satu orang ke orang yang lain, bahkan sampai nanti akhir zaman. Oleh karena itu, tugas kita, ya, sebagai seorang ahli ilmu, sebagai dai, ya, sebagai seorang muslim, saling memberikan nasihat, memberikan, ya, pengarahan, menasihati saudara-saudara kita dari pemikiran yang menyimpang tersebut, dari pemahaman yang menyesatkan, dari generasi yang betul-betul buruk, ya, yang keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ini pun juga menjadi dalil, ya, betapa bahayanya generasi yang disebut dengan khawarij. Jangan sampai kita berpikiran generasi khawarij sudah berlalu zamannya, tidak ada di zaman kita, tidak. Pemahaman, pemikiran itu tidak akan pernah mati selama ada yang menyebarkannya. Sekalipun orangnya, ya, yang mencetuskannya itu sudah tiada, namun pemahamannya itu akan selalu ada selama ada orang yang memperjuangkan dan mendakwakannya. Dan tugas kita adalah bagaimana membentengi umat, melindungi mereka dari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya, ketika seorang tidak punya ilmu, orang awam, kemudian terkena syubhat mereka, niscaya, dan bahkan kebanyakan di antara mereka terpukau dengan banyaknya hafalan, kemahiran mereka membaca, akan tapi jauh dari penghayatan dan tadabbur Al-Quranul Karim serta pemahaman yang benar. Kemudian disebutkan pula, ya, dan ini adalah dalil yang ketiga, sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu halaqimahum yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramyati thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah." Artinya, sesungguhnya sepeninggalku dari umatku ini atau akan ada
dari umatku ini sepeninggalku sebuah kaum mereka membaca Quran namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka telah keluar dari agama karena pemahamannya yang begitu radikal, yang mutasyaddid, seperti keluarnya anak panah dari busurnya yang sulit untuk kembali atau bahkan tidak bisa kembali lagi. Mereka itu adalah generasi, mereka itu adalah kaum sejelek-jelek makhluk. Ya. Kenapa? Karena pemahaman yang mereka hempaskan, yang mereka tebarkan merupakan pemahaman yang membahayakan bagi seluruh umat Islam, mengajak mereka untuk memberontak, mengajak mereka untuk mengkudeta, mengajak mereka untuk mengkufurkan sesama saudaranya kaum muslimin dan yang lainnya. Dan hadis yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, pun juga merupakan celaan kepada generasi tersebut, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yujawizu halaqimahum. Bacaan Quran mereka, sekalipun mereka banyak menghafal, banyak tahu ayat, namun tidak sampai melewati kerongkongannya. Artinya tidak bisa masuk ke hati. Artinya tidak bisa memahami dengan baik dan benar. Hanya sebatas pemahaman-pemahaman sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Kita bisa melihat betapa banyaknya ucapan yang disampaikan oleh dedengkotnya pemimpin Khawarij di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian pula sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Tidaklah keluar dari mulut mereka, lisan mereka, ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, tidaklah keluar dari lisan dan mulut mereka kecuali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Namun mereka memahami bukan dengan pemahaman yang benar. Ini hukmu lillah, difahami dengan apa? Pemahaman mereka. Karena pemahaman mereka adalah pemahaman yang telah menyimpang dari pemahaman yang benar. Dan ya, generasi ini diberikan label makhluk yang buruk, yaitu ciptaan yang buruk, ya, yang tidak membawa faedah, manfaat, serta yang lainnya. Kemudian dalil yang keempat adalah riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarn quti'. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu thumma kullama kharaja qarn quti' akthar min 20 marrah hatta yakhruja fi 'iradihim ad-dajjal. Artinya akan muncul sebuah generasi baru, yang mana generasi baru ini mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan, tidak sampai bisa masuk ke dalam hati, sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa menghayati, tidak bisa mentadabburi. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang terpenting dari Al-Quran adalah kita memahami, mentadabburi isi Al-Quran setelah kita membacanya. Jangan sampai kita mencukupkan dengan membaca, namun kita tidak faham isi ya dari Al-Quran tersebut, tidak memahami, tidak mengerti makna yang terkandung dalam ayat per ayat yang kita baca. Oleh karena itu, apabila kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, ya, bisa membaca rutin Al-Quranul Karim, tinggal ditingkatkan. Bagaimana saya bisa memahami Al-Quran tersebut? Ya, karena Al-Quran bahasa Arab. Dan kita butuh apa? Sarana pendukung yang lainnya. Buku tafsir, ya, buku terjemah. Yang itu semuanya di antara faktor yang bisa mengantarkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Memang di sana ada ayat-ayat yang tanpa melihat tafsir, ya, itu bisa difahami secara gampang. Namun banyak ayat-ayat pula yang membutuhkan tafsir di dalam memahaminya. Jangan sampai seorang itu terjatuh dalam kesalahan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim.
Mereka membaca Al-Quran, akan tapi tidak sanggup melewati kerongkongannya. Setiap kali keluar generasi ini, mereka dimusnahkan. Ya, setiap kali keluar tanduk mereka, maka secepat kilat atau sesegera mungkin harus dipotong. Ya, setiap kali mereka menampakkan diri, ini harus dihilangkan karena ini begitu berbahaya. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kullama kharaja qarnan quti', setiap kali keluar tanduk mereka harus dipotong. Setiap kali muncul generasi baru ini yang menyimpang ini harus dilawan dan dibinasakan pemahamannya. Ibnu Umar dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsumma kullama kharaja qarnan quti'." Kemudian apabila keluar ya tanduk mereka, kemunculan generasi tersebut, maka secepat kilat itu pula harus dihilangkan, dimusnahkan, dipotong. Ya, aktsar min 20 marrah. Aku mendengar ucapan itu ya lebih dari 20 kali, kata Ibnu Umar. Jadi dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullama kharaja qarnan quti, kullama kharaja qarnan quti sampai 20 kali. Hatta yakhruja fi 'iradihim ad-dajjal, sampai nanti Dajjal di akhir zaman akan keluar dari silsilah keturunan mereka. Nah, riwayat-riwayat di atas dari mulai ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan juga para a'immah yang lainnya, ini semuanya ya mengerucut pada satu titik, yaitu at-tahdhiru minal khuruj ala wulatil umur. Mewaspadai jangan sampai kita memberontak keluar dari kekuasaan pemimpin kaum muslimin yang sah. Dan yang kedua, at-tahdhiru minal khawarij, dan selalu berwaspada, mawas diri dari pemahaman-pemahaman khawarij. Demikian pula bagi kita sebagai orang yang diberikan kelebihan ilmu, harus selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita dari pemahaman yang menyimpang, pemahaman radikal, pemahamannya orang-orang khawarij qatalahumullah. Baik. Kemudian di akhir bahasan dari hak yang keempat ini, Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Shawih mengatakan, "Fawajibun 'ala al-muslimi an yahdhara wa yuhadhdhira minal khawariji wa ahli." Kewajiban setiap muslim adalah dia waspada, menjaga diri jangan sampai terkena pemahaman khawarij, dan mengingatkan khalayak kaum muslimin, ya khalayak ramai, dari bentuk keluar atau memberontak kepada penguasa. Baik, sekarang kita akan lanjut pada hak yang kelima. Apa itu hak yang kelima yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim kepada penguasa kita yang sah? Ya, yang kelima adalah as-sabru ala jawri sultani wa zulmih. Artinya bersabar atas kezaliman ya penguasa. Bersabar atas kezaliman penguasa. Yang namanya penguasa ya tentu itu bagian dari manusia, dan manusia tentu tidak pernah bisa terlepas dari kesalahan dan dosa. Apabila ada seorang penguasa yang ternyata dia ini menzalimi rakyatnya sendiri, bahkan sering melakukan berbagai macam kefasikan, maka sikap kita ya yang harus kita tegakkan di sini adalah kita bersabar. Mencabut baiat kita tidak boleh. Memberontak kepada penguasa tersebut tidak boleh. Ya, bahkan membuka aib, mengolok-olok, menghina di media sosial tidak dibolehkan dalam agama. Ya, demikian pula kaitannya dengan perkara yang lain. Ketika mereka
selalu menzalimi, baik melalui hukum perundang-undangan atau ketetapan dan keputusan, atau di berbagai macam sektor lini kehidupan bangsa dan negara. Banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kecurangan atau yang lainnya. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim adalah apa? Bersabar. Bersabar itu kuncinya. Dalam Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min as-sultani shibrat famata alaihi illa mata mitatan jahiliyatan." Artinya, siapapun yang membenci perbuatan pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Siapapun yang tidak suka dari keputusan, kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh pemimpinnya, hendaknya ia bersabar. Karena sesungguhnya ya, tidak ada seorang pun dari manusia ini yang dia memberontak kepada penguasanya, walaupun itu sejengkal saja, kemudian dia itu meninggal dunia, melainkan kematian tersebut berada di atas mitah jahiliyah, di atas kematian ala jahiliyah. Nah, hadis di atas mengisyaratkan wajibnya kita untuk bersabar. Ya, bahkan dengan tegas Nabi mengatakan falyasbir alaih. Jika dia diuji dengan kezaliman penguasa muslim dan dia membenci perbuatan pemimpin tersebut, hendaknya ia bersabar. Ya, ini semuanya tentu demi maslahat kaum muslimin. Yaqulu al-Imam Syekh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullahu al-jami' fi kalamin 'azimin jalil. Syekh al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, dia mengatakan, aktsar wulati ahli al-Islam min ahli Yazid ibni Muawiyah. Kebanyakan ya pemimpin dari kalangan kaum muslimin itu berada di zaman kepemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Hasya Umar ibn Abdul Aziz, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Wa man sya'allahu min bani Umayyah qad waqa'a minhum min al-jara'ah wal hawadith al-i'zam wal khuruj wal fasad fi wilayati ahli al-Islam. Dan di antara perkara yang menjadi ya sunnatullah pada Bani Umayyah, yaitu terjadinya berbagai macam kezaliman yang merajalela dan berbagai macam perkara-perkara yang sangat agung, demikian pula pemberontakan dan kerusakan ya dalam hal kekuasaan dan kepemerintahan. Wa ma'a dzalik, bersamaan itu pula, fasiratul a'immatul a'lam wassadatul 'idham ma'ahum ma'rufatun masyhurah. Akan tapi sekalipun ya kondisi demikian rupa, banyaknya ya kefasikan, kemungkaran, kerusakan dan yang lainnya, maka melalui lembaran-lembaran sejarah para ulama-ulama ahlu sunnah dahulu, mereka betul-betul berada di atas dalil dalam menyikapinya, tegas dalam mereka bersikap, dan itu pun jelas ya, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu. Itu semuanya ma'rufah masyhurah ya, artinya sudah amat sangat ma'ruf ya, dan juga banyak sekali yang mengetahui. Yaitu apa? La yanzi'una yadan min ta'ah. Mereka para ulama ini di dalam kasus tersebut tidaklah menarik kembali ya ketaatan kepada pemimpinnya dalam perkara yang Allah perintahkan dan Rasulnya, min syara'il Islam wa wajibatid din, baik itu terkait dengan syariat Islam secara umum
ataukah terkait dengan kewajiban-kewajiban beragama. Nah, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah, kerusakan, kehancuran, pemberontakan atau yang lainnya, itu semuanya sudah ada sejarahnya, sudah ada tarikhnya. Namun apakah para ulama yang ketika itu di zaman tersebut, ketika banyak sekali huru-hara, banyak sekali fitnah, mereka mengajak umat di waktu itu untuk memberontak, untuk mencela, untuk membuka aib pemimpinnya di muka umum? Jawabnya tidak. Justru para ulama Ahlussunnah wal Jamaah selalu mewanti-wanti kaum muslimin jangan sampai mereka menarik tangan baiat, mengarik ketaatan dari sang penguasa. Bahkan ya tidak sedikit di antara mereka yang selalu mengingatkan umat melalui buku-buku karya ilmiah mereka. Kemudian di halaman 34 akan dibawakan ya sepenggal kisah yang secara umum terkait bagaimana bengis dan ganasnya Hajjaj bin Yusuf. Adribu laka mithalan bi al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Aku akan berikan kepada Anda sebuah contoh, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hajjaj bin Yusuf merupakan seorang pemimpin yang terkenal ganas, sadis, bengis, dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai-sampai dikatakan dalam setiap harinya dia telah membunuh kurang lebih 80 orang dari kalangan Bani Umayyah. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini dengan berbagai macam ketenaran dari kezaliman yang ia perbuat, kefasikan yang ia lakukan, dan juga banyak sekali menumpahkan darah-darah kaum muslimin, serta ya melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan kasus pembunuhan sahabat yang mulia Sa'id bin Jubair. Demikian pula halnya pernah mengepung Ibnu Az-Zubair. Ya, padahal Ibnu Zubair dia setelah berlindung di Ka'bah Musyarrafah, namun dia menghalalkan darahnya. Dan kita tahu siapapun orang yang berlindung, ya, ketika dikejar berlindung di Ka'bah, maka dia akan menjadi aman. Karena wilayah Haramul Makki ini memiliki hukum yang khusus yang berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, ketika Ibnu Zubair dia berlindung ya di rumah Allah Ka'bah, masuk dalam Haramul Makki, itu pun ya dikejar terus sama Hajjaj bin Yusuf sampai dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, inilah bentuk pelanggaran ya, dari sekian banyak pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kurang apa coba? Dari mulai kekerasan ia punya, kepengisan ia punya, kesadisan ia punya. Ya, pembunuhan kepada kaum muslimin, khususnya generasi para sahabat, di antaranya para tabi'in, pun tidak sungkan dibunuhnya. Ibnu Zubair, ya kan? Dibunuhnya. Padahal kita tahu, ya, yang namanya Hajjaj bin Yusuf ini adalah pengganti atau wakil dari Marwan. Ya, demikian pula pengganti dari anaknya yang bernama Abdul Al-Malik. Dan ajibnya, walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan walam yubayi'hu ahli al-halli wal aqdi. Wa ma'a dhalik ma tawaqafa ahadun min ahli al-ilmi fi ta'ati wal inqiyadu lah fima tazughu ta'atuhu fihi min arkanil islami wa wajibatihi. Artinya, dan para ulama yang tergabung dalam komite ahli halli wal aqdi ya tidaklah memberikan akad penerimaan dan mengangkat kekhalifahan
Marwan serta tidak membaiatnya. Namun meskipun demikian, pengganti Marwan itu Hajjaj bin Yusuf di waktu itu dia masih ditaati, masih diikuti ya kebaikan dan kebenarannya. Wa ma'a dzalik ma tawaqqafa ahadun min ahli al-ilmi fi ta'atihi. Sekalipun demikian, mereka ahli ilmu tidaklah berhenti sampai di situ di dalam menjalankan ketaatan kepadanya ya dan menolongnya dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Nah, dari nukilan tersebut kita akan lebih mengetahui bagaimana seorang pemimpin yang ketika itu dipegang oleh Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kebangisannya, ya, kesadisannya, ya, kekerasannya yang sampai bisa membunuh kurang lebih 80 orang per harinya dibunuh sama dia. Itu pun ya ulama ahlu sunnah di zaman itu mereka tidak berani untuk memberontak. Mereka tetap bersabar di atas kezaliman dan berbagai macam kefasikan yang diperbuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan ya pada halaman yang sama disebutkan wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa man adraka al-Hajjaj min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yunazi'unahu wa la yamtani'una min ta'atihi fima yaqumu bihi al-Islam wa yukmilu bihi al-iman. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beserta orang-orang yang mendapati masa pemerintahnya Hajjaj bin Yusuf, demikian pula dari kalangan para sahabat, ya, mereka tidak mengambil baiat apa yang sudah ia berikan kepada Hajjaj bin Yusuf, dan mereka pun ya tidak terhalangi dari melakukan ketaatan kepadanya, sehingga yang namanya iman, yang namanya Islam itu akan selalu meningkat, akan selalu tumbuh dan berkembang. Wa kadzalika fi zaman tabi'in. Demikian pula di zamannya para tabi'in seperti Ibnu Musayyib, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi dan juga yang lainnya dari ulama-ulama besar Islam. Mereka tidak mengangkat kembali atau menarik kembali baiat yang sudah diberikan kepadanya. Mereka tidak membuat gaduh, mereka tidak mengajak kaum muslimin memberontak, mengkudeta dan lain sebagainya. Namun mereka lebih memilih untuk bersabar di atas penderitaan yang mereka dapati, yang itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wastamara al-amal ala hadha baina ulama'il ummah min sadati al-a'immah atau al-ummah wa a'immatiha ya'muruna bi ta'atillah wa rasulih wal jihad fi sabilih ma'a kulli imamin barrin aw fajirin kama huwa ma'rufun fi kutubi usulid dini wal aqaid. Yang artinya para ulama ahlu sunnah ya dari mulai zaman itu sampai generasi berganti generasi mereka tetap sama di atas ajaran Islam, yaitu setia di atas ya janji dan baiat yang ia berikan kepada pemimpinnya, kepada sang penguasanya Hajjaj bin Yusuf khususnya. Mereka melakukan dan memerintahkan kepada yang baik. Di sisi yang lain mereka juga memberikan sebuah nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin agar jangan sampai mereka memberontak kepada penguasa yang masih sah walaupun dia termasuk orang yang zalim, orang yang fasik. Kemudian dikatakan wa kadzalika banu al-Abbas istalu ala biladil muslimin qahran bis-sayf wa lam yusa'idhum ahad min ahli al-ilmi wad-din. Demikian pula ketika zamannya Banu Al-Abbas, mereka pun ya menguasai negeri-negeri kaum muslimin secara paksa dengan peperangan. Dan tidaklah ahlu ilmi dan ahli agama satupun di antara mereka
yang membantu atau menebar berbagai macam pemikiran Khawarij. Bahkan yang mereka lakukan adalah memberikan nasihat akan bahaya pemikiran tersebut. Wa qatalu khalqan katsiran wa jam'an ghafiran min Bani Umayyah. Bahkan ya, mereka ini telah membunuh. Ya, maksudnya di sini adalah Hajjaj bin Yusuf telah banyak melakukan berbagai macam pembunuhan, khususnya dari kalangan Banu Abbas, ya. Demikian pula Bani Umayyah, baik yang menjadi pemimpin mereka maupun pengganti pemimpinnya. Mereka, Hajjaj bin Yusuf telah membunuh Ibnu Hubairah, pemimpin Irak, dan juga telah membunuh Marwan, ya, seorang khalifah, sampai-sampai Al-Hajjaj bin Yusuf yang dijuluki dengan kata As-Saffah, dia katakan membunuh setiap harinya mencapai, pembunuhan tersebut setiap harinya mencapai 80 orang dari Bani Umayyah. Tidak berhenti sampai di sini. Ya, ketika bergelimangan mayatnya dijadikan satu, dia mengambil tikar dan Hajjaj bin Yusuf duduk, ya, di atas mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut. Wada'a bil mata'im wal masyarib. Dia pun juga meminta untuk dibawakan makanan, minuman. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf dari perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, ya, Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Zuhri, Imam Laits bin Sa'ad, kemudian pula Imam A'ta bin Abi Rabbah, mereka tidak serta-merta memprovokasi umat untuk memberontak kepadanya, menarik ketaatan dari tangannya. Tidak. Justru para ulama ini, ya, senantiasa mengajak kaum muslimin untuk selalu bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas pemberontakan atau yang lainnya. Demikian pula generasi ulama yang berada di tabaqah ats-tsaniyah, yaitu generasi kedua dari kalangan para ahli ilmi seperti Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ismail, Hamad bin Idris, Ahmad bin Nuh, Ishaq bin Rahawai. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya yang masih mendapati masa pemerintahnya Hajjaj bin Yusuf, yang di situ banyak sekali kezaliman, banyak sekali bermunculan perkara yang baru dalam agama. Demikian pula banyak sekali bermunculan berbagai macam pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang. Kemudian di halaman 35, ya, dibawakan nukilan terakhir oleh Syekh Shalih bin Muhammad Sawih terkait dengan apa yang dialami oleh Imam Ahmad, yang mana di zaman tersebut terjadi sebuah peristiwa yang begitu besar, yaitu fitnah dikatakannya Al-Quran adalah ucapan manusia, bukan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan firman Allah, sebagaimana fitnah yang menyebar di waktu itu. Dikatakan di sini, ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayati al-Wathiq ila Abi Abdillah, yani Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka para ahli fikih dari negeri Baghdad telah berkumpul, ya, di zaman kepemerintahannya Wathiq, berkumpul, ya, dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka mengatakan, innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nu izharul qali wa bi khalqil Qur'an. Maksudnya di sini adalah sesungguhnya perkara ini, yaitu menyebarnya fitnah Al-Quran adalah ciptaan Allah, bukan firman Allah, ini sudah semakin membesar, membumbung tinggi dan memarah. Yaitu izharul qaul bi khalqil Quran, itu penampakan, ya, akidah
bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pemikiran nyeleneh yang lainnya. Wa ghairu dzalik wala narda bi imaratihi wala sultanih. Mereka para fuqaha Baghdad ya menyampaikan kepada Imam Ahmad bahwasannya mereka ini sudah tidak suka lagi, tidak ridha lagi dengan gaya kepemimpinannya ya. Demikian pula cara dia berkuasa. Fanadharahum fi dzalik. Lantas Imam Ahmad pun ya berdiskusi dengan mereka, mendebat mereka. Wa qala 'alaikum bil inkari fi qulubikum wa la takhlu yadan min ta'ah. Kewajiban kalian ini cukup mengingkari dalam hati kalian, dan kewajiban yang kedua adalah jangan sampai kalian mencabut kembali, menarik kembali ya tangan ketaatan atau baiat kepadanya. Wala tashuqu 'asa al-muslimin, jangan sampai kamu memecah belah umat Islam. Wala tasfiku dima'akum dunal umara, demikian pula jangan sampai menumpahkan darah kalian. Kemudian disebutkan di sini, wanzuru fi aqibati amrikum, namun lihatlah apa yang akan terjadi ya dari hasil memuncaknya perkara tersebut. Wasbiru hatta yastariha barran wa yustaraha min fajirin. Pulanglah kalian, beristirahatlah kalian sampai Allah menunjukkan hambanya yang ditolong olehnya, dan juga sampai kita diberikan nikmat, diistirahatkannya atau dipanggilnya penguasa yang fajir, itu yang rusak. Qala hadha atau laysa hadha yani naz'u ta'ah sawaban, hadha khilafu al-athar. Bukanlah perkara ini, yaitu menarik kembali taat dengan ketaatan, merupakan perkara yang dibenarkan oleh agama. Tidak, justru itu adalah perkara yang menyelisihi riwayat-riwayat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari ucapan Imam Ahmad ya, ketika terjadi perbincangan dengan fuqaha Baghdad, ahli fikih Baghdad, beliau menolak untuk memberontak kepada pemimpin di waktu itu, yaitu Wathiq. Dan Imam Ahmad ya menyuruh kepada mereka para fuqaha Baghdad untuk bersabar ya, selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dia menjadi kalangan atau golongan dari orang-orang yang mengambil permusuhan dengan pemimpin Al-Wathiq, khususnya dalam pemberontakan tersebut. Nah, dari ucapan Imam Ahmad ini begitu jelas bagaimana seorang imam ahlu sunnah wal jamaah di masa itu, di waktu itu, tegar di atas ajaran sunnah ya, karena fitnah khalqul Quran, meyakini Quran itu adalah ciptaan Allah, adalah fitnah yang barangkali kalau bisa disebut pada waktu itu adalah fitnah yang sifatnya pandemi ya, yang mana fitnah ini menyebar ke seluruh wilayah, sampai-sampai siapapun yang tidak meyakini bahwasanya Quran itu adalah makhluk Allah mendapatkan hukuman yang berat dari pemerintah, karena mengingat orang yang membisik-bisikin terkait dengan fitnah tersebut sehingga ditetapkannya pemikiran itu dalam kepemerintahan yang sah adalah mereka orang-orang Khawarij yang tidak menginginkan akan agama Islam, agama tauhid, agama yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi hak ini ma'asyiral muslimin ya, yakni as-sabru ala juril ulama wa dhulmi, bersabar di atas kezaliman para ulama, adalah perkara yang harus kita fahami serta kita terapkan dari sekarang ya, karena yang namanya penguasa tentu dia bukan malaikat, artinya banyak sekali nilai-nilai plusnya
Namun sebagai orang, sebagai sahabat yang terdekat, sebagai saudara sama-sama kaum muslimin, hendaknya memberikan nasihat kepada saudara yang lain untuk selalu bersabar dari menghadapi situasi dan kondisi seperti yang kita rasakan di saat ini. Iya, sebagai penutup, saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada saudara-saudariku sekalian, agar jangan sampai di dalam kita belajar agama salah di dalam memilih guru. Jangan sampai kita terpukau dengan kelemah lembutan gaya bicara. Demikian pula kebagusan, ketangkasan, kecakapan dalam membawakan retorika, penyampaian materi. Akan tapi hendaknya kita melihat kepada akidah dan manhaj terlebih dahulu. Ya, karena ini begitu penting. Banyak sekali kita jumpai, ya, khususnya di zaman kita sekarang ini, secara kasat mata, subhanallah, memukau, menarik dari penampilan, materi, dan penyampaian. Namun ketika berbicara seperti dalam masalah muamalah kepada penguasa, ternyata jauh dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam belajar ilmu agama betul-betul belajar kepada ahli ilmu yang memiliki akidah dan manhaj yang benar, yaitu sesuai dengan pemahaman para sahabat yang menjadi generasi terbaik umat Islam, ya, di sepanjang sejarah Islam ini. Dan yang terakhir, ya, kita hendaknya selalu menyibukkan diri kita dengan ilmu, karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Usia kita 70 tahun, 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun kita pakai untuk belajar, tidak akan mungkin pernah bisa menghabiskan ilmu din, karena ilmu itu luas sekali, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, hendaknya kita mampu, ya, meluangkan waktu sedikit demi sedikit untuk mempelajari agama kita, khususnya memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, memahami hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga usia kita lebih berkah di dunia dan juga di akhirat, dan dijadikan sebagai hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.